Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini kita akan membahas mengenai teori operasi akar polinomial atau suku banyak, atau yang lebih dikenal dengan teorema Vieta ya, atau dalil Vieta. Teorema Vieta atau dalil Vieta itu adalah operasi akar yang berbentuk simetris. Kita pahami dulu bentuk simetris itu apa, agar lebih mudah kita pahami. Kita lihat aja bentuk yang pertama, nanti beriringan saya jelaskan mengenai bentuk simetris itu. Kita lihat yang pertama adalah berbentuk kuadrat. X kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini memiliki akar-akar sebanyak 2 buah, yaitu x1 dan x2. Kenapa memiliki akar sebanyak 2 buah? Karena di sini berderajat 2 ya. Dan yang menjadi pertanyaan itu adalah x1 tambah x2 yang rumusnya min b per a. Kemudian satu lagi itu adalah x1 kali x2 atau rumusnya itu adalah c per a. Oke, kita lihat kembali ke bentuk simetris tadi. Bentuk simetris itu adalah berbentuk, kalau penjumlahan koefisiennya itu sama. Saya ambil misalnya bentuk simetris seperti ini. Kalau 3x1 tambah 3x2 ini merupakan bentuk simetris ya. Ini sama. Misalnya lagi adalah 5x1 tambah 5x2 ya. Atau misalnya 6x1 kuadrat tambah 6x1 x2 kuadrat, ini juga berbentuk simetris ya. Atau misalnya lagi 1/x1 tambah 1/x2. Kalaupun misalnya saya ganti lagi, di sini adalah 3, di sini adalah 3, itu juga bentuk simetris ya. Misalnya yang bukan bentuk simetris itu adalah 2x1 tambah 3x2. Ini bukan bentuk simetris ya. Dan biasanya soal seperti ini itu diberi keterangan tambahan lagi ya. Misalnya x1 itu lebih kecil dari x2, itu baru bisa dijawab biasanya. Dan di sini kita nggak tahu x1 yang mana, x2 yang mana. Jadi kira-kira pemahaman bentuk simetris kira-kira seperti itu. Kalau dia bentuk perkalian itu tidak masalah ya, 3x1 dengan 2x2 tidak masalah, karena x1 dan x2 itu bisa digabungkan masih. Oke, kita kembali ke bentuk akar ini lagi. Untuk bentuk kuadrat ini kita uraikan cara penurunan rumusnya. Nanti yang bentuk pangkat 2, pangkat 3, berderajat 3, berderajat 4 itu bisa dengan cara yang sama ya. Oke, bisa untuk menurunkan ini, rumus ini bisa juga dengan cara penentuan akar ya. Kita tahu bahwa persamaan kuadrat itu akar-akarnya adalah x1 x2 itu min b plus minus akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a ya. Nah, di sini kan akarnya yang x1 itu kita ambil yang positif, jadi min b tambah akar ini. Kemudian x2 nya itu ambil yang negatif. Setelah itu kan ditambah, karena di sini operasinya tambah. Nanti yang positif negatif ini yang dalam akar itu saling menghabiskan ya. Jadi nanti setelah dijumlah jadi min 2b per 2a saling menghabiskan 2-nya. Jadi min b per a. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama ini tidak akan mudah diterapkan di berderajat 3 dan 4 ya, karena untuk rumusnya itu untuk berderajat 3 ada tapi agak susah ya, apalagi berderajat 4. Kita lihat cara lain untuk penurunan rumusnya. Sebuah persamaan kuadrat yang akarnya itu adalah x1 dan x2, ini bisa kita tentukan persamaannya, yaitu dengan
kita buat seperti ini ya, x kurang x1 dikali dengan x kurang x2 sama dengan 0 kalau kita membentuk persamaan kuadrat ya. Kenapa bisa seperti ini? Kalau kita memfaktorkan bentuknya kan hasilnya seperti ini ya, sama dengan 0. Setelah itu kan nanti ini sama dengan 0, yang dalam kurung ini kita dapatkan yang akarnya itu adalah x1 yang di sini ya. Kemudian akar yang kedua adalah x2. Jadi ini prosesnya kita balik. Akarnya sudah kita ketahui, kita buat persamaannya. Kalau kita buat persamaannya, ini kan kita bisa kalikan ya. Berarti x kali x itu adalah x kuadrat. Kemudian ini kali kemari ya. Jadi adalah min x2x. Kemudian giliran ini yaitu min x1x. Nah yang terakhir adalah min kali min x1 kali min x2 itu adalah tambah x1 x2, dan ini harus sama dengan 0. Kita rapikan susunannya. Jadi x kuadrat kurang ini sejenis ya, x1 tambah x2 x ditambah dengan x1 kali x2 sama dengan 0. Nah ini kita samakan dengan bentuk umum persamaan kuadrat ini yang akar-akarnya itu adalah x1 dan x2 tadi, karena di sini juga x1 dan x2. Kalau kita samakan sesuai dengan kesamaan polinomial, ini kan koefisien x kuadratnya a ya, di sini 1. Jadi supaya sama, ini kita bagi dengan a. Jadi kalau kita bagi dengan a, itu x kuadrat jadinya ya. Kemudian yang bx ini kita bagi dengan a, itu adalah tambah b per ax. Yang c juga kita bagi dengan a, itu adalah c per a sama dengan 0. Jadi sini kita samakan saja yang seletak ya. Ini sudah sama x kuadrat ya. Nah, kita ambil sama yang ini koefisien x, yang ini juga koefisien x. Jadi kita samakan min x1 ditambah x2 ini harus sama dengan b per a. Sedangkan yang menjadi pertanyaan itu adalah x1 tambah x2. Jadi kita kalikan saja dengan negatif ya. Jadi kalau kita kalikan negatif jadinya jadi min b per a. Jadi kita dapatkan rumus yang ini ya. Kemudian ini juga kita samakan ya, yang seletak ini. Jadi x1 kali x2 itu adalah c per a. Jadi dapatlah rumus yang ini. Begitulah cara penurunan rumusnya. Oke, kita lihat bentuk yang berikutnya. Bentuk yang berderajat 3 ya. Berderajat 3, akar-akarnya itu pasti ada 3, yaitu x1, x2, dan x3. Pertanyaan pertama itu adalah penjumlahan akar ya. Penjumlahan akar artinya itu kombinasi satu akar atau satu misalnya seperti ini, x1 tambah x2 tambah x3. Dengan cara yang sama itu didapatkan min b per a ya. Ini kombinasi satu akar. Kemudian kombinasi dua akar ini dikalikan, dipisahkan dengan tanda tambah ya. x1 x2, x1 x3, x2 x3. Masing-masing akar ini memiliki perkalian yang berimbang ya, makanya dikatakan bentuk simetris. Rumusnya adalah c per a. Kemudian yang berikutnya adalah kombinasi 3 akar, yaitu x1, x2, dan x3. Ini rumusnya min d per a. Ini cara menentukan akarnya seperti yang ini tadi ya. Sekarang kita lihat cara mengingatnya seperti ini. Polanya memiliki pola yang gampang diingat sebenarnya. Kita lihat di sini rumusnya min positif negatif ya. Jadi cara mengingatnya di sini adalah di sini positif negatif positif negatif. Jadi min b per a, di sini ini positif c per a, kemudian di sini adalah min d per a. Ini cara mengingatnya kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat yang bentuk berikutnya, bentuk yang berderajat 4.
berderajat 4 berarti akarnya itu ada 4 ya. Pertanyaannya juga ada 4. Ini berderajat 3, pertanyaannya ada 3. Yang kombinasi satu akar atau penjumlahan akarnya itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 min D per A. Ya, kita lihat ini kalau berdasarkan rumus itu jadi sini positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, min B per A. Kemudian kombinasi dua akar, jadi X1 dengan X2 dikombinasikan. X1 X3, X1 X4, X2 X3, X2 X4, dan X3 X4 itu rumusnya C per A ya. Ini memiliki proporsi yang sama masing-masing akar. Pasti dijumpai sebanyak yang sama atau merata. Kemudian kombinasi 3 akar. Ya, X1 X2 X3, X1 X2 X4, X2 X3 X4, X1 X3 X4, rumusnya min D per A. Positif, ini minus D per A. Nah, kemudian yang terakhir adalah kombinasi keempat akarnya. Nah, itu rumusnya E per A ya, karena di sini positif. Inilah teori untuk operasi akar atau teorema Vieta. Kita lihat contohnya, dimulai dari yang sederhana dulu. Dua X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Tentukanlah X1 tambah X2 tambah X3. Kemudian X1 X2 X3. Kemudian X1 X2, X1 X3, X2 X3. Yang terakhir X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Oke, kita jawab dulu yang A ya. Kita buat dulu yang diketahui, yaitu A-nya itu adalah 2, kemudian B-nya itu adalah min 6, C-nya itu adalah 5, dan D-nya itu adalah 4. Oke, berdasarkan rumus yang kita dapat dari teori tadi itu X1 tambah X2 tambah X3 itu adalah min B per A ya. Berarti min B, min 6 per 2 sama dengan 3. Ini yang A. Kemudian yang B, ini perkalian akarnya ya. X1 kali X2 kali X3 ini adalah positif negatif. Berarti ini min D ya, min D per A. Berarti jadinya min 4 per 2 sama dengan min 2. Kemudian yang C itu adalah kombinasi dua akar, yaitu X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3. Ini rumusnya adalah C per A. Berarti di sini adalah 5 per 2. Oke, yang terakhir, yang ke D. Nah, di sini untuk rumus yang ini tidak ada tadi kita lihat ya. Jadi untuk yang ini itu kita olah dari yang udah tersedia, dari yang bentuk-bentuk rumus tadi ya. Nah, kalau kita lihat ini kan bentuknya sama dengan bentuk penjumlahan ini ya. Hanya saja dia tidak ada kuadratnya. Jadi cara prosesnya itu sebenarnya ini bentuknya kita kuadratkan. Coba kita kuadratkan X1 tambah X2 tambah X3 ini. Itu artinya kan kita tulis 2 kali ya. X1 tambah X2 tambah X3. Kita kalikan dengan X1 tambah X2 tambah X3 ya. Kita kalikan secara bergiliran. Jadi kalau ini giliran pertama itu adalah X1 dengan X1, berarti X1 kuadrat ditambah giliran X1 dengan X2, yaitu X1 X2 ditambah X1 X3 ya, giliran selanjutnya, tambah
ini X1 X2 tambah X2 kuadrat tambah giliran yang ini terakhir ya, X2 X3 ditambah ini yang X3, jadi X1 X3 kemudian dengan ini ya X2 X3 kemudian kuadrat. Oke, kita rapikan dulu. Ini kan bentuk-bentuk ini terlihat seperti yang kita dekatkan ya. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat ditambah ini yang sejenis kita gabungkan ya, X1 X2 ada lagi di sini. Jadi itu 2X1 X2 tambah yang ini juga sejenis ya dengan yang ini. Jadi 2X1 X terakhir itu adalah X2 X3 ya, 2X2 X3. Oke, X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat ini udah tersedia di sini ya, di A tadi. Jadi kita buat aja lagi X1 tambah X tambah 3 kuadrat. Jadi kalau pertanyaannya itu adalah ini, berarti bisa kita buat rumus ya, yaitu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat sama dengan, ini kita tukar, pindahkan aja posisinya nih ya ke ruas kiri, tapi penulisannya ini duluan ya. Jadi didapat itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat kurang, nah ini kita lihat masing-masing itu ada koefisiennya 2, jadi kita keluarkan saja 2 ya, 2, jadi X1 X2 tambah X1 X3 tambah X1 X2 X3 ya, ini tambah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi udah tersedia tadi itu X1 tambah X2 tambah X3 itu adalah 3 ya. Kemudian di sini tambah 2. Ini kan bentuk yang ini tadi ya, yang C. Jadi 5/2 dikali dengan 5/2. Jadi di sini dapatnya adalah 9 ditambah 5 sama dengan 14 ya. Jadi soalnya ini soal yang sederhana. Oke, untuk rumusnya ini bisa dibuatkan sebuah rumus ya, yang ini. Jadi rumus yang harus dihafal maksudnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, contoh soal yang lain. Kesamaan suku banyak 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah bx tambah 6 sama dengan 0. Salah satu akarnya adalah 2. Jadi ini ada akar-akarnya itu ada 3 ya, x1, x2 dan x3. Dan salah satu akarnya itu adalah 2. Maka jumlah akar yang lain adalah, kalau jumlah akar yang lain kita akan gunakan B ya di rumusnya. Jadi A nya itu adalah 2, kemudian B nya itu adalah min 9. Rumusnya x1 tambah x2 tambah x3 itu sama dengan min B per A sama dengan min 9/2 ya. Dan x1 sudah diketahui yaitu 2.
2 tambah X2 tambah X3 ini sama dengan 9/2. Sedangkan pertanyaannya itu adalah jumlah akar yang lain. Jadi X2 tambah X3 ya, sama dengan 9/2 kurang 2. Samakan penyebut jadi 9 kurang 4 ya, 5/2. Jadi jawaban itu adalah D. Oke, yang berikutnya. Diketahui X kurang 3 dan X tambah 2 merupakan faktor. Berarti X ini kita tentukan akarnya ya. Dari X kurang 3 ini yang merupakan faktor. Jika X1, X2, dan X3 adalah akar. Dengan X1 lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3. Bila X1 kurang 2X2 tambah X3 adalah. Oke, ini kita buat pembuat nolnya. X kurang 3, 0. Jadi kita dapatkan X sama dengan 3. Ini adalah X1. Nggak bisa kita tentukan X1 juga ya, karena di sini belum tahu mana yang terbesar. Kita coba aja ganti X1. X2 sama dengan min 2. Kita coba aja dulu. Oke, kita buat seperti ini dulu. Sedangkan hasil penjumlahannya sudah diketahui ya, hasil perkalian sudah diketahui. Hasil perkalian sudah diketahui. Ini ya, A, B, C, D. A itu adalah 2, kemudian D nya itu adalah 6. X1 kali X2 kali X3 ini sama dengan min D per A. Kita masukkan saja X1 nya 3, X2 nya min 2, X3 nya itu yang akan kita tentukan dulu. Min D berarti min 6/2. Berarti sama dengan min 3 ya. Min 3 kita coret saja. Berarti min 2x3 sama dengan 1, berarti min 1 ya. X3 sama dengan setengah. X3 sama dengan setengah. Oke, ini tadi perumpamaan saja, bukan yang sebenarnya X3, X1, X2. Kita lihat di sini X1 itu lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3. Berarti yang paling kecil itu adalah X1. Yang paling kecil di sini adalah setengah, berarti kita ganti ini adalah X1. Kemudian yang agak lebih besar itu setengah ya. Berarti ini adalah X2. Ini adalah X2, ini X2 kita ganti. Kemudian yang terakhir ini adalah X3 yang terbesar. Ini adalah X3. Oke, berdasarkan ini X kurang X1 berarti X1 kurang 2X2 tambah X3 berarti X1 nya itu adalah min 2 kurang 2x2 setengah tambah x3 itu adalah 3 ya. Berarti min 2 kurang 1 tambah 3 itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi jawabannya D. Ini adalah Solo N tahun 2016. Oke, kita lihat soal berikutnya. Hasil kali akar-akar real dari 2x tambah 1, 3x tambah 1, 5x tambah 1 kali 30x tambah 1 sama dengan 10. Oke, di sini yang menjadi jebakannya itu adalah akar-akar real ya. Kalau ini kita buat akan gampang soalnya. Jadi kalau udah akar real ini kita harus menggunakan diskriminan.
Sehingga soal ini yang semula berpangkat 4 kita ubah ke berderajat 2 ya. Itulah kita gunakan permisalan. Oke, coba kita kalikan. Kalau kita kalikan ini dengan ini, itu adalah 6x kuadrat, kemudian 2x kali 1 2x ya, ini kemarin 3x berarti 5x, kemudian tambah 1 ya. Ini kalau kita kalikan adalah 150x, ini kali kemarin 5x, ini kemarin 30x, berarti 35x, ini kuadrat. Oke, kalau kita lihat ini tidak ada kelipatan ya, artinya kalau ini tidak sebanding 150 per 6 itu tidak sama dengan 35 per 5, atau 5 ini kali 7, tapi 6 tidak menghasilkan yang sama sewaktu dikali 7 ya. Kita coba yang lain, misalnya kita kalikan, coba 2x dengan 5x ya, 2x dengan 5x, 2x kali 5x itu adalah 5x kuadrat, kemudian ini kemari 2x, 5x berarti 7x, kemudian tambah 1, kemudian 3x dan 30x itu adalah 90x ya, 90x kuadrat, kemudian tambah 3x tambah 30x berarti 33x. Ini juga kita lihat 5 ke 90 itu kali 18 ya, ini tidak sebanding juga. Jadi kita coba perkalian yang lain, itu kita coba yang 3x ini ya, 3x dan 5x berarti itu adalah 15x kuadrat, tambah 3x tambah 5x itu adalah 8x, tambah 1, kemudian 2x tambah 1 dan 30x tambah 1 itu adalah 60x kuadrat, tambah 2x tambah 30x itu tambah 32x tambah 1 ya. Oke, kita lihat ini dengan ini ya. Ini kita lihat adalah kelipatan ya, artinya sebanding. Kalau kita kalikan ini dengan 4, ini semua sama dengan yang ada di sini. Jadi ini kita misalkan P yang paling kecil ya, P sama dengan ini, sehingga kalau ini P, ini kita dapatkan adalah 4P ya. Kita misalkan P itu adalah 15x kuadrat tambah 8x. Sehingga soal ini akan kita ganti menjadi P tambah 1 dikali dengan 4P tambah 1 itu sama dengan 10 ya. Kita kalikan berarti 4P kuadrat, ini kali kemarin 4, ini kemarin P, ini kemarin 4P berarti 5P tambah 1 sama dengan 10 ya. Kita pindah ke ruas kiri, kurang 9 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalau kita faktorkan di sini, kita coba 4P P ya. Kalau saya buat di sini 9, sini 1 ya. Ini kemarin 4, 9 berarti ini positif 5 ya, berarti di sini harus positif. Sehingga dari sini kita dapatkan P itu adalah 1, sedangkan dari sini P nya itu adalah min 9 per 4 ya, 9 per 4. Oke, kita kembali ke P tadi, kita ganti P itu dengan 15x kuadrat tambah 8x sama dengan 1. Kita pindahkan ruas, 9x kuadrat tambah 8x kurang dengan 0. Kemudian yang berikutnya satu lagi itu adalah 15x kuadrat tambah 8x tambah 9 per 4 ya.
sama dengan 0. Oke, kita tentukan diskriminannya dulu. Untuk menentukan real atau tidaknya, diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC. Kalau dia diskriminannya itu lebih besar sama 0, ini berarti ada. Kalau diskriminannya kecil 0 itu adalah tidak real atau imajiner ya. Tidak real. B kuadrat berarti 8 kuadrat kurang 4 kali 15 kali min 1 ya. Ini pasti positif ya. Minus berarti ini lebih besar dari 0. Ini adalah real. Oke. Ini kita lanjutkan yang ini. Kalau ini kita tentukan diskriminannya itu jadinya adalah 8 kuadrat kurang 4 kali 15 kali 9 per 4 ya. 9 kali 15 itu adalah 135 ya. Ini menghasilkan dia negatif atau kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 berarti ini adalah tidak real, sedangkan yang ini adalah real. Oke, pertanyaannya itu adalah hasil kali akarnya itu sama juga dengan X1 kali X2 atau rumusnya C per A. Berarti sama juga dengan min 1 per 15. Sehingga jawabannya itu adalah B ya. Oke, demikian saja untuk teori jumlah operasi akar pada polinomial dan beberapa contoh soalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.